Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kayak biasanya, kita kirim hadiah al-fatihah tawasul juga pada guru-guru kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan informasi yang berharga, ilmu pengetahuan yang berharga, bermanfaat, dan berkah untuk kehidupan keseharian kita. La diniya wala mana wali salih wa ila khairi habibina wa syafi'ina wa qurra'ina sallallahu alaihi wasallam. Nuhzuwisan mu'allif hadzal kitab Muhammad Ahmad bin Umar Asy-Syafiri usulihim wa furu'ihim wa dzurriyyatihim wa dzawil huquqi alaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasailut thaharati wa maqasiduha. Ini lanjutan bab bersuci kemarin. Tapi lebih spesifik ke piranti-piranti yang digunakan untuk bersuci dan tujuannya apa itu bersuci? Atau yang dimaksud bersuci itu apa sih? Littoharoti arba'u wasail wa arba'atu maqasid. Jadi fal wasailu hiya al-ma'u wat turabu wat tibahu wa hajarul istinja. Jadi untuk bersuci itu mempunyai atau ada 4 piranti. Ada 4 piranti dan ada 4 tujuannya. Yang disebut bersuci itu apa sih? Gitu. Atau bersuci dari apa sih? Itu ada 4. Yang digunakan bersuci atau piranti-piranti yang kita gunakan untuk bersuci juga ada 4. Yang pertama apa yang digunakan untuk bersuci? Kalau wasail ya, yang pertama adalah air. Yang kedua adalah at-turab, wat-turab, debu. Yang ketiga adalah at-tibal, suci untuk mensucikan ini ya, mensucikan kulit, sama menyamak kulit. Wa hajarul istinja dan batu untuk bersuci. Wa innama yutahhiru al-ma'u idza kana mutlaqan wa turabu idza kana khalisan ghairu musta'malin wa tibahu idza kana irrifan yanzi'u fadhalatil jildi wa ufunatahu kal qaradi wa zarqit tayri. Terus yang keempat wa hajarul istinja idza kana tahiran qali'an ghairu muhtaramin. Ini masih membahas tentang piranti tadi ya. Piranti yang digunakan adalah air. air secara mutlak. Air secara mutlak. Jadi air mutlak ini bisa yang turun dari langit atau bisa yang bersumber dari bumi. Bisa keduanya. Jadi waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, satunya wa anzalna minas sama'i tahuran. Jadi bisa 2, bisa yang turun dari sama, itu yang pasti suci, atau yang bersumber dari bumi. Yang turun dari langit ya hujan bisa, atau yang bersumber dari bumi, yakni kayak sumur, sungai, dan lain sebagainya. Cuman ini yang penelitian terbaru, air itu banyak yang kiaskan ya, dikembalikan ke zat kimia unsur-unsur kimia yang awal, misalkan dari hidrogen dan oksigen. Jadi tidak melulu yang air hujan sama air sumur atau air sumber, tapi yang
bisa dikatakan air secara mutlak. Ketika orang mengetahui atau disodorkan benda itu, maka otomatis semua orang itu tahu bahwasanya itu adalah air mutlak. Kayak yang secara kimiawi itu misalkan pakai penyuling mukayyiful hawa, bisa diartikan AC, tetesan air dari AC itu, atau pakai sulingan apa yang sekiranya dari udara kemudian diolah menjadi air. Nah, air yang seperti itu juga bisa digunakan untuk bersuci, tohur. Itu tohur, karena secara zat kimiawi unsurnya sama, masih disebut air secara mutlak. Itu tohur, hanya saja mungkin fungsinya berbeda, nggak diminum gitu aja. Tapi itu bisa mensucikan menurut Asy'arih, menurut Asy'arih dalam kitab ini. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, dari sini maka kayak yang disuling apa itu air mineral ya, air mineral itu berarti secara secara lughat, secara bahasa itu masih masuk dalam definisi ini. Bisa secara mutlak itu bisa mensucikan. Itu yang sifat yang lazim, sifat yang sudah menetap air ya, perubahan-perubahan yang menetap, kayak karakter yang sudah menetap, kayak air sungai ya. Air sungai itu munfak, jadi itu yang nggak menetap. Ketika airnya diambil dari sungai, misalkan diambil dengan gayung atau dengan gelas itu, maka tidak lagi disebut air sungai, tapi sudah menjadi air dalam gelas. Nanti diambil lagi di gayung, sudah menjadi air gayung. Itu munfak. Karakternya itu tidak menempel. Berbeda dengan karakter yang menempel, kayak air yang dari buah-buahan, buah labu, atau jus anggur, jus melon, jus apa, itu kan cair juga. Nah, itu namanya karakter yang lazim, karakter air yang lazim. Yang kalau yang seperti itu, kalau menurut mu'allif, itu nggak bisa digunakan untuk bersuci. Yang mazhab Syafi'i, kalau Hanafi masih boleh untuk digunakan untuk bersuci, tapi Syafi'iyah nggak bisa, karena sifatnya, karakternya sudah ketika disodorkan tadi, maka orang nyebutnya otomatis itu jus anggur atau jus melon, jus alpukat, bukan lagi disebut air. Berbeda dengan tadi itu, misalkan sampai ngambil air sungai, itu ketika disodorkan, oh ya air mineral, sodorkan, oh ya itu air. Nah, yang seperti itu selama belum belum terkena najis, ya masih bisa digunakan untuk bersuci, tohur. Kalau menurut mu'allif ini itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Jadi dan bukan definisi mustakmal ya, kalau di dalam kitab ini masih belum digunakan mustakmal. Jadi yang disebut mustakmal yang sudah digunakan itu yang ketika memang secara lugawi, secara bahasa itu memang mustakmal ya, artinya yang sudah digunakan. Misalkan tadi digunakan untuk digunakan untuk minum atau apa. Tapi di bagian untuk bersuci ini khusus dia digunakan untuk berwudu. Misalkan zaman ngambil air kamar mandi, kamar jeding. Nah, mustakmal itu adalah air yang kita guyurkan pertama kali, dan roces itu yang mustakmal. Yang kedua, ya itu nggak disebut mustakmal kalau di sini. Walaupun itu kita gunakan untuk bersuci, karena yang kedua itu hanya untuk takmil ya, untuk itmam, untuk menyempurnakan li'ajli sawab, untuk memperoleh pahala. Yang ketiga juga gitu, guyuran yang ketiga juga nggak mustakmal. Jadi misalkan guyuran kedua, ketiga itu
ditadai dan digunakan bersuci untuk teman yang lain, misalnya airnya mepet banget ya, airnya mepet banget. Nah, guyuran yang kedua sama yang ketiga itu masih bisa digunakan untuk bersuci kalau definisi ya di sini, karena tidak masuk definisi mustamal. Cuman kayak wagu banget. Cuman kalau di apa menurut Kiai Syarih yang itu tidak masuk definisi mustamal. Yang masuk definisi mustamal adalah guyuran yang pertama tadi, yaitu bab air. Air apapun itu, air embun, air tetesan AC tadi, karena secara definisi itu masih mengandung dua unsur, oksigen dan hidrogen, dan selama tidak tercampur dengan najis, menurut ulama ini itu juga masih bisa digunakan. Tidak hanya yang apa namanya yang menggunakan mesin-mesin teknologi terkini ya, bisa juga melalui yang alami. Katanya di sini ada tumbuhan yang memang itu memproduksi air dari udara ini, dia diproduksi menjadi kandungan air, dan air yang dikandung oleh tumbuhan ini, dia nggak nyebutkan tumbuhan apa itu, tapi ketika dibelah, disembelih itu tumbuhannya memang mengeluarkan banyak cairan, dan cairan yang keluar dari itu bisa digunakan untuk berwudu. Kalau yang saya pernah baca di buku anak-anak, buku buku anak saya ya, tentang tumbuhan kaktus dengan yang kaktus yang yang daunnya sedikit, sama yang akasia yang daunnya lebat itu. Di buku cerita anak-anak ini dia nyebutnya tumbuhan kaktus ini mengandung banyak air. Jadi ketika musafir atau musafir gurun itu, ketika kehausan, nah yang dipotong adalah tumbuhan ini tadi, kaktus. Jadi kaktus ketika dipotong itu mengeluarkan banyak air. Bisa jadi tumbuhan yang dimaksud oleh Kiai Syarih ini adalah tumbuhan kaktus itu, atau tumbuhan yang lain lah, pokoknya yang mengandung cairan selama dia mengeluarkan air yang yang memang itu disebut air, bukan getah ya, tapi memang air, maka itu bisa digunakan untuk bersuci karena kandungannya masih sama, yakni hidrogen dan oksigen. Al hidrogen wa oksigen itu wasilah pertama, piranti pertama yang digunakan untuk bersuci. Ketika disebut bersuci kan 4 tadi kemungkinannya, kalau bukan berwudu, al-wudu, yang kedua al-ghusl, mandi, yang ketiga at-tibal, yakni untuk menyamak, at-tayamum, untuk tayamum juga bersuci, wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Tibal itu menyamak tadi ya, menghilangkan najis. Jadi tujuannya yang 4 ya. Yang pertama untuk wudhu, ketika disebut bersuci berarti ada 4 definisi yang akan ditangkap oleh pikiran kita. Yang pertama adalah wudhu, yang kedua adalah mandi besar, ghusl, yang ketiga adalah tayamum, yang keempat adalah izalatun najasati, menghilangkan najis. Nah, piranti-pirantinya apa? Atau wasilahnya apa saja? Yang pertama adalah air. Nah, ini tadi air adalah yang mengandung unsur oksigen dan hidrogen. Entah itu tadi itu air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi. Nah, yang tadi yang mukayyif hawa, yang dari AC, tetesan dari AC, atau yang keluar dari tumbuhan tadi, itu dikiaskan karena secara unsur itu memiliki unsur yang sama, yakni unsur yang hidrogen dan unsur yang oksigen. 2 unsur itu menjadi satu. Selama belum terkena najis, maka air ini bisa digunakan untuk bersuci. Maka air ini bisa, selama definisinya masih masuk definisi air mutlak. Kalau sudah diaduk dengan kopi ya kita nyebutnya bukan
air lagi kan, tapi sudah kopi. Ketika disebut apa namanya kita campur dengan teh, definisinya sudah berubah, bukan air lagi tapi teh gitu kan. Nah, selama definisinya ini belum berubah air gitu kan, maka air ini bisa kita gunakan untuk bersuci. Itu wasilah yang pertama. Wasilah yang kedua adalah apa ini? Watturabu idza kana khalisan ghairu mustamali. Yang kedua adalah debu. Debu. Debu ini ya yang khalisan ya, yang lagi khalisan murni, jernih, suci dan tidak apa namanya? Tidak terkena najis ghairu mustamalin selama belum digunakan. Jadi debu itu cuma bisa sekali digunakan. Bisa sekali digunakan. Kalau sudah digunakan, maka nggak bisa digunakan lagi. Harus nyari debu yang lain. Terus apa ini? Watibahu idza kana hirrifan yanji'u min fadolatil jildi wa ufunatahu kal qardi wa dzarkit thair. Jadi kalau dulu menyamak kulit itu menggunakan alat yang tajam. Alat yang tajam hirrif yang sekiranya itu bisa mengangkat najis-najis yang melekat, yang menempel di kulit binatang itu. Katakanlah kulit sapi gitu kan yang menempel. Nah, gunanya barang tajam ini hirrif. Kalau dulu masih menggunakan kayu, sekarang udah teknologinya udah canggih. Menggunakan bisa juga pisau yang tajam, bisa juga banyaklah sudah mengalami perubahan teknologi. Yang jelas itu butuh benda tajam untuk mengangkat najisnya, yang aini tadi, yang bisa diindra itu sudah diangkat. Jadi najis-najis fadolatil jildi, najis-najis kulit itu diangkat, yang sekiranya bisa mengangkat itu dan selama kulitnya belum najis, wow, atau belum najis, kok belum najis, belum busuk, belum membusuk, wow, nah, selama belum busuk, alat yang digunakan itu kalau dulu pakainya akal korodi, yang penting lancip, yang penting tajam. Kalau sekarang sudah mesinnya sudah berkembang lagi. Kalau dulu yang penting bisa menggunakan kayu yang tajam, kalkorodi, kayu yang tajam, lancip gitu kan. Kalau sekarang udah menggunakan mesin. Wadar kitoir, ini kotoran burung. Ya kalau sekarang sudah banyak zat kimianya ya untuk mengawetkan itu, untuk mengolah kulit ini sudah banyak zat kimia. Kalau dulu masih alami, salah satunya ya kotoran burung. Di sini menurut Kiai Sareh, burung yang dimaksud adalah hamamah atau burung dara. Tapi kalau sekarang sudah campuran pabrik-pabrik sudah banyak zat-zat kimia yang bisa digunakan. Itu bisa digunakan untuk menyamak atau proses menyamak. Jadi kulit yang tadinya najis itu bisa juga disucikan dengan cara dengan cara menyamak. Jadi bisa digunakan dompet yang terbuat dari kulit, atau itu apa yang biasanya dari kulit, tas dari kulit, casing HP dan lain sebagainya, banyak. Yang jelas itu kulit sudah mengalami proses penyucian, ya, melalui proses-proses penyucian atau melalui proses-proses penyamak. Air sudah, debu itu juga untuk apa tadi itu, tidak hanya untuk tayamum ya, tapi juga untuk izalatun najasa juga bisa untuk menghilangkan najis. Kayak misalkan apa namanya, dijilat anjing atau kena kotoran babi kan 7 kali kan membasuhnya. Nah salah satunya dengan turab, dengan debu ini, atau boleh dengan yang ya tanah liat, tanah lumpur. Oke, yang berarti yang keempat, air sudah tadi, terus debu, terus proses penyamaan tiba sama. Yang keempat adalah hajarul istinja idza kana tahiron.
batu ya, batu dengan batu yang suci, bukan batu dengan yang najis, yang qolian, yang bisa mengangkat apa namanya, najis, bukan kalau batunya halus kan nggak bisa apa namanya menoel najisnya ya. Tapi kalau batunya agak kasar, agak menyerap, misalkan habis pipis gitu bisa menyerap airnya, itu bisa. Atau habis istinja, bukan batu halus, kalau batu halus malah merata, tapi kalau batunya kasar kan bisa nyongkel kotoran-kotorannya. Wairu muhtaromin, dan tidak apa namanya, tidak haram, tidak najis. Boleh dengan batu, dulu dengan batu, sekarang dengan tisu. Memang apa namanya, eh, dua proses penyucian ketika istinja ini sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan. Memang ada ayat tentang suatu penduduk dulu, tentang satu penduduk yang menggunakan dua kali penyucian atau dua proses penyucian. Yang pertama dengan batu yang kasar itu, yang kedua dengan air. Dulu dengan batu, sekarang sudah apa namanya, disediani tisu toilet ya, tisu toilet. Memang ya lagi-lagi perkembangan teknologi. Dua kali proses penyucian ini itu memang disenangi atau disukai, memang dianjurkan oleh Allah. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi memang ada satu kaum dulu yang sempat dipuji oleh Allah karena memang menggunakan dua kali proses istinja. Yang pertama dengan batu, yang kedua dengan air. Yang apa ini? Nah, kalau sekarang dengan tisu ya. Menurut Kiai Sareh, dia dikiaskan kepada batu itu. Yakni aurokul istinja atau kalau kita lihat di toilet itu istilahnya aurokut tawalid atau aurokut toilet ya, aurokut toilet. Tapi kalau di sini menggunakan aurokul istinja, iya, yang dimaksud ya tisu kayak tisu toilet ya, tisu toilet. Yang pertama untuk mengangkat atau menghilangkan najisnya, sedangkan airnya itu untuk menyucikan bekas najisnya. Ya kayak sama ketika kita apa namanya menyucikan kotoran ayam atau kotoran hewan-hewan ternak yang ada di tetangga kita tuh, kemudian buang kotoran di rumah kita atau di musola kita, nggak langsung pakai air kan, nggak langsung diguyur, tapi dihilangkan dulu, entah itu diangkat dulu najis airnya itu, najis airnya dihilangkan dulu entah pakai tisu atau pakai apa namanya sebagian kertas kita angkat. Nah setelah sudah tidak kelihatan najisnya, sudah menjadi hukmi, baru nanti kita guyur dengan apa namanya, dengan air. Begitu juga dengan istinja ini. Yang pertama dengan tisu toilet, aurokul tawalid atau aurokul istinja. Kalau menurut redaksinya Kiai Sareh ini aurokul istinja. Kalau yang sampai temui di toilet itu ya namanya aurokul tawalid atau aurokul toilet. Itu untuk mengangkat najisnya atau untuk menghilangkan najis aininya tadi. Setelah najis aini sudah hilang, baru nanti kita sucikan dengan air. Nah itu fihi rijali yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi menggunakan dua kali proses penyucian seperti itu sangat disenangi, sangat dianjurkan oleh Gusti Allah. Mengumpulkan menggunakan dua proses. Oke, wasilah yang keempat yang digunakan piranti untuk menyucikan yang keempat adalah at-tibal.
yakni alat-alat untuk menyama, alat-alat untuk menyama, alat-alat ya, alat-alat untuk menyama ya, banyak lah ya. Kayak tadi itu alat apa namanya, benda tajam untuk mengangkat fadolatul jildi, nah najis-najis yang melekat di kulit, sama apa namanya, bahan-bahan pengawet kayak kapur. Kalau dulu pakai kotoran apa namanya, kotoran burung, kalau sekarang sudah pakai zat-zat kimia. Oke, itu bahasan yang pertama tadi, piranti-piranti yang digunakan. Amal awani wal ijtihadu alladhi huwa badul majhudi fi tahsil maksud famin wasailil wasail. Jadi selain piranti yang kita gunakan tadi, selain 4 piranti yang kita gunakan, air, debu, piranti untuk menyama, tiba, dan batu, hajar atau sekarang tisu, aurok, itu juga ada wasailul wasail, pirantinya piranti. Kan air kan nggak mengambang ya, air itu ada wadahnya, pirantinya piranti, wasail wasail, jadi pirantinya piranti, wasail wasail. Nah, ini juga bisa kita menggunakan apa namanya, bak mandi, bisa kita menggunakan tadi itu aliran sungai, kolam dan lain sebagainya, gelas, gayung, lagi mas, gayung. Nah, itu namanya wasailul wasail. Jadi kita butuh apa namanya, ini apa namanya, itu badul majhud ya, fitaksil maksud, itu usaha-usaha istiad kita bagaimana memilih piranti-piranti tadi itu. Untuk apa? Fitaksil maksud, untuk bersuci, Jadi ya itu bisa beristiad sendirilah, bisa berupaya sendiri, bisa pakai kolam, bisa pakai bak, nggak usah diajari itu. Bisa diupayakan sendiri. Jadi al-awani itu termasuk al-awani, tempat-tempatnya, wadah-wadahnya tadi, pakai keran atau pakai apa, pakai bak atau pakai apa, itu termasuk famin wasail wasail, itu termasuk pirantinya piranti. Tapi yang penting ya pirantinya, ya yang airnya tadi, hajarnya tadi, batunya, dan alat penyamaan dan debunya. Masalah nanti diwadahi di mana itu terserah. Kalau bisa ya itu bukan terserah ya, tapi tetap harus bersuci. Itu selanjutnya adalah wal maqasidu ia al wudu wal huslu wa tayammumu wa izalatun najasati. Jadi ketika disebut bersuci, maka pemahaman yang tertanam dalam benak kita, dalam pikiran kita, itu ya ada 4 kemungkinan Om. Yang pertama adalah wudhu, yang kedua adalah al-huslu, mandi, yang ketiga adalah tayamum, yang keempat adalah izalatun najasati atau menghilangkan najis. Jadi ketika disebut bersuci seperti kemarin itu, maka yang dimaksud adalah 4. Dan piranti-piranti untuk bersuci juga ada 4. Itu yang bisa kita kaji pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam keseharian kita. Itu ya, sudah nggak ada sudah demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.